Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari yang istimewa di mana Tuhan Yesus harus naik ke surga, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang percaya, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi orang percaya, bagi para murid yang melayani Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab atas iman, kasih, dan pengharapan orang percaya sepanjang zaman. Mengapa? Karena keterbatasan manusia berdosa. Manusia berdosa sulit untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Manusia berdosa mudah sekali melakukan dosa dan kecenderungan hatinya berbuat dosa. Dan manusia berdosa mudah berputus asa dan kehilangan pengharapan. Dan manusia berdosa tidak dapat mengasihi dengan tulus dan sepenuh hati. Untuk itu Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang juga disebut sebagai Roh kebenaran, Roh penolong, juga Roh penghibur, diberikan kepada orang percaya supaya dapat mencapai, menikmati janji Tuhan untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Roh Kudus diberikan supaya orang percaya tidak sendiri, sekali lagi tidak sendiri, tetapi ada pribadi yang menyertai bahkan tinggal dalam kehidupan kita, orang percaya. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ketika kita melihat ayat ini, yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa Roh Kudus menolong dan menyertai orang percaya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, penolong itu sudah diberikan Tuhan ketika manusia pertama Adam. Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan, yaitu Hawa, dan menyertai Adam sampai akhir hidupnya. Demikian juga penolong itu seperti kehidupan suami istri yang seharusnya saling menolong sampai akhir kehidupannya, ya, supaya kuat. Jadi suami istri itu harus saling menolong, saling menopang, saling berdampingan satu dengan yang lain sampai selamanya. Kita baca Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah pasal 4 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Luar biasa. Ketika dua orang saling menolong, ketika dalam keluarga saling menolong, maka ketika ada yang jatuh, ada yang menguatkan, ada yang menopang. Itulah perlunya penolong dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan bagi kita sebagai penolong yang menyertai orang percaya. Ia menolong setiap orang percaya yang percaya padanya pada waktu zaman Rasul, sejarah gereja. Tuhan Roh Kudus menyertai para rasul dalam pelayanannya untuk memberitakan kabar sukacita. Dan sampai hari ini Roh Kudus tidak hanya menyertai para rasul di masa yang lalu, tapi sampai hari ini setiap orang yang percaya pada Tuhan dan yang melayani Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga tetap bertahan dalam pelayanan meskipun banyak tantangan. Dan pekerjaan Tuhan terus sampai ada hari ini. Inilah karya pertolongan Roh Kudus sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara tetap melayani Tuhan, dalam posisi melayani Tuhan, meskipun banyak tantangan, banyak rintangan yang mengecewakan, mungkin melukai. Tapi kalau sampai hari kita bertahan, itu ada pertolongan dari Roh Kudus, pernyataan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah kecewa, ya. Kita tidak pernah kecewa, tidak pernah mundur, karena Roh Kudus selalu menolong
dan menyertai kita. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat 26-27, Roh itu akan mengingatkan kita, mengajar kita, menghibur kita dikala kita dalam kedukaan. Yang kedua, yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa Roh Kudus tidak hanya menolong dan menyertai kita, tetapi Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam hidup orang percaya, tinggal diam dalam hidup kita. Kebenaran ini menyatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya menolong sekali lagi, tapi menyertai kita. Dan lebih dalam lagi dia tinggal dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya dan saudara disebut sebagai bait Allah karena Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, berarti kita menjadi satu dengan Allah. Dan apa yang kita alami, kita tidak mengalami sendiri, tetapi ada pribadi yang bersama-sama dengan kita mengalami, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 6-9, 2 Korintus 4 6-9, bisa dinyatakan demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Pengenalan Paulus bahwa kekuatan harta itu adalah Allah, Roh Allah menjadi kita. Tubuh kita lemah, kita tanah liat, tapi dalam tubuh kita yang lemah ada kekuatan yang besar. Itulah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita dan menyertai kita dan menolong kita. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5, ketika kita bersama dengan Allah, satu dengan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya menyancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Secara logika, secara nyata, Saulus tidak membunuh Yesus, tetapi dia mengejar para murid-murid yang percaya kepadanya. Kita lihat ini, bahwa ketika murid-murid itu dianiaya Saulus, maka sebetulnya bukan para murid, tapi Yesus yang mengalami aniaya itu. Hal ini sangat menguatkan kita, bahwa ketika orang melukai kita, sesungguhnya Tuhan yang dilukai. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, bersungguh-sungguh lagi meminta kuasa Roh Kudus tinggal memenuhi hati kita, sehingga ketika kita mengalami sesuatu penganiayaan, tindasan, kekecewaan, bukan saudara, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita yang mengalami hal itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa melukai kita, karena Allah ada bersama dengan kita. Miliki Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh mengalami damai sejahteranya, sukacitanya, penghiburannya, kekuatannya, pertolongannya, sehingga kita terus cepat bersemangat dan mengiring dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus hari ini, pujikan pujian, supaya kita boleh menerima kuasa Roh dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.